Bapak Ibu yang ada melihat video ini, maka simaklah, atau yang sedang bersiap-siap untuk menjalani ibadah yang mulia, ya, ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk bisa eh, siap dan bisa menyelesaikan ibadah umroh kita atau haji kita nanti. Ya, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Ya, untuk persiapan kita menjelang melakukan ibadah umroh, itu bisa Bapak Ibu bayangkan, ya, atau saudara-saudara bayangkan bahwa ibadah umroh itu adalah ibadah yang hampir 80%-nya adalah ibadah fisik. Ya, ibadah fisik, ya, dan ini perlu latihan. Ya, perlu latihan untuk bisa kuat dan menyelesaikannya. Ya, karena jika tidak siap, maka besar kemungkinan akan jatuh sakit, ya, apalagi akan mengalami cedera fisik dan sebagainya. Ya, maka dari itu perlu kita ada persiapan menjelang melaksanakan ibadah umroh atau haji ini. Ya, pertama yang perlu kita persiapkan adalah menjaga kesehatan tubuh tentunya. Ya, apalagi misalnya H-7 atau H-3 menjelang keberangkatan kita umroh atau haji, ya, ini fisiknya harus dijaga. Cara menjaganya pertama dengan menjaga makanan, ya, buah-buahan, banyak-banyak minum air dan sebagainya. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki usia yang cukup rentan untuk terkena sakit, ya. Maka berhati-hatilah dalam menjaga makanan menjelang keberangkatan, ya, karena banyak dari jamaah itu dia ada yang tidak kuat, ya, ada yang rentan kecapean dan sebagainya. Apalagi yang sudah terindikasi ada penyakit, misalnya asam urat. Ya, nah ini perlu disiasati. Ya, maka kita harus mempersiapkan diri tentunya. Kemudian yang kedua adalah, ya, berlatih untuk banyak-banyak berjalan kaki, ya. Berlatih untuk banyak-banyak berjalan kaki, baik itu 1 bulan sebelum keberangkatan, ya, latihan jalan kaki setiap pagi dan sebagainya, sore, atau bisa dibantu dengan gym juga, ya, ini plusnya. Ya, kalau mau bantu dengan gym juga boleh, silakan. Ya, tapi yang lebih baik itu ya jalan kaki saja, ya, yang lebih minim biaya. Ya, karena kenapa? Karena kita perlu latihan jalan kaki karena sehari-harinya nanti kita di Masjidil Haram ataupun Madinah, ya, Al-Munawwarah, ini kegiatan kita banyak berjalan kaki. Ke masjid kita harus jalan kaki, ya, kemana-mana kita harus jalan kaki, ya, karena kebiasaan juga bagi orang-orang di sana, ya, kalau untuk yang dekat-dekat itu berjalan kaki saja, ya. Dan juga untuk jalan kaki ini, ya, biasakan untuk konsisten, ya, ya, supaya otot-otot kita itu bisa terlatih dia untuk berjalan kaki, ya, karena nanti walaupun cuma sepekan berjalan kakinya nanti, atau yang program umrohnya 13 atau 14 hari, ya, itu kan cukup melelahkan juga kalau tidak ada latihan. Ya, kalau tidak ada latihan itu akan melelahkan Bapak Ibu dan Saudara semua. Maka latihlah diri untuk berjalan kaki. Ya, ajak keluarga siapa yang bisa menemani untuk berjalan kaki. Apalagi yang sudah memiliki umur. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, menghafal doa-doa yang wajib ketika kita baca ketika melaksanakan ibadah salam. Ya, doa-doa itu ya sangat berguna bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Ya, karena walaupun nanti dari travelnya ada memberikan, ya, buku paduan doa, ya, itu bagus, ya, namun yang lebih baik adalah kita menghafal sendiri.
Ya, jadi tidak perlu dipandu-pandu nanti ketika melaksanakan ibadah. Ya, supaya lebih khusyuk ya. Ini tujuan utamanya adalah supaya lebih khusyuk, dan ini kalau memang ini sekali-sekali kita bisa laksanakan, maka maksimalkanlah untuk menghafal dan memahaminya. Ya, apalagi doa ketika tawaf gitu ya. Kemudian setelah tawaf, kemudian dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu kita baca apa. Nah, maka menghafallah doa-doa yang singkat itu. Ya, dan juga doa ketika sa'i gitu ya, ketika sampai di Safa, ketika sampai di Marwah. Ya, ini harus dihafal supaya kita lebih khusyuk Bapak Ibu. Ya, dan saudara-saudara semua. Ya, supaya tidak dipandu-pandu lagi nanti sama mutoyifnya kan. Ya, kita bisa lebih khusyuk, kita bisa fokus dengan doa kita dan sebagainya. Kemudian setelah kita bisa menghafal doa dan yang lainnya, ya ada lagi yang perlu kita persiapkan, yaitu ya kesiapan mental tentunya. Ya, kesiapan mental ini untuk yang baru pertama kali ke luar negeri dan sebagainya, ini disiasati mentalnya ya, karena banyak yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan orang asing dan sebagainya. Nah, ini harus uh, berlatih mental bertemu dengan orang asing. Ya, minimal kita bisa kendalikan diri kita bertemu dengan orang lain. Ya, dan ketika kita bertemu dengan orang lain tentu ada interaksi ya, tentu ada interaksi, dan ini perlu latihan ya, perlu latihan juga. Ya, ada apa namanya, ya, dialog sederhana yang mungkin kita bisa pahami. Ya, minimal nanti Bapak Ibu, kenapa mental ini perlu, karena mungkin ada nanti dari orang-orang di sana bertanya kepada kita dalam bahasa yang tidak kita pahami. Ya, tentu kita harus bijak menghadapinya ya. Ya, jangan panik dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang perlu kita persiapkan adalah perhatikan perlengkapan-perlengkapan yang harus kita bawa. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang atau saudara yang berangkat yang pertama kali ini biasanya agak rempong atau ribet ya, bawa barang-barangnya, ini dibawa itu dibawa dan sebagainya. Ya, padahal ada barang-barang penting saja yang harus kita bawa. Ya, nanti di video berikutnya kita akan coba buatkan barang-barang persiapan perlengkapan umroh untuk laki-laki ataupun yang wanita ya. Baik, sekian Bapak Ibu dan saudara semua, video singkat ini semoga bermanfaat ya, karena ini adalah sebagai sedekah bagi orang yang sudah mengalami dan menjadi persiapan bagi orang yang akan berangkat ya. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menginjakkan kaki di tanah suci dan mengetahui sejarah dan perjalanan Islam di tanah suci Haramain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.